pernah untuk berenang pakai mukena itu susah. Jadi kita mencoba ya Mas Jaya untuk menenggelamkan aku dan juga mukenanya. Karena tiap kali kita masuk ke dalam, airnya kan gitu ya, ada lama-lama jadi aku nggak bisa turun ke bawah, nggak bisa Oh, oh ya udah pegangan, bener nggak ada Dewi ya? Padahal itu udah ada tiang kanan kiri, udah pegang kanan kiri kan, jadi terus sampai aku ke bawah, akunya sih ke bawah, tapi kan mukenanya naik lagi, gitu. Sampai akhirnya ditemukanlah penemuan canggih. Apa tuh? Aku mengalungkan apa sih itu namanya? Ya, pemberat yang buat yang kayak buat nge-gym gitu. Aku ngalungin itu 2. Jadi satu ke sini. Oke, jadi berat lah dia itu semuanya. Jadi akhirnya aku bisa turun ke bawah. Bisa gitu. Jadi itu lumayan challenging. Udah gitu kita ngerjainnya tuh udah lagi gerimis ya. Terus kayaknya udah mulai malam ya itu ya. Dari sore sampai malam. Tapi kan canggih ya kita pakai lighting, terus kayaknya makin syahdu gitu dengan tetesan-tetesan air hujan itu. Tahan napasnya berapa lama ya? Ya 5 detik. 2 jam loh. 2 jam lumayan kali ya. Lumayan dan itu sih menurut aku pengalaman yang luar biasa ya. Kalau nggak syuting ini kan aku nggak tahu kalau pakai mukena tuh kita nggak bisa tenggelam. Iya. Oh, berarti biasanya kalau berenang kita pakai mukena aja ya Kak? Biar nggak tenggelam. Oke, lalu jadi ada teknik-tekniknya lagi ya. Ternyata, betul. Oke, terima kasih Kak Reva. Sudah puas Mas dengan jawabannya Kak Reva ya? Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Oke, dari mana itu sih hoodie biru? Selamat sore, saya Rudy Arsyah dari Rumpi di sini Media. Saya pengen tanya pada Kak Reva sama Kak Megan ya, sudut pandang Kak Reva dan Kak Megan untuk pelakor sendiri gimana ya? Dan juga gimana perasaan kalau misalnya Kak Reva sendiri di posisi itu? Terima kasih. Jadi gimana Mas pertanyaannya? Bagaimana kalau dipelakorin gitu? Kalau Kak Megan dipelakorin sama seorang perempuan gitu. Jadi aku tuh kesannya tentang pelakor. Gimana sih Mas? Sudut pandang sudut pandang tentang pelakor. Kak Megan. Sudut pandang Kak Megan sebagai pelakor. Di sini kan Kak Megan jadi pelakor. Tapi menurut Kak Megan sendiri pribadi, pelakor seperti apa? Gini, Megan ngeliat gimana sebagai pelakor? Pelakor tuh apaan sih? Perebut laki orang, Kak. Oh. Orang masih jadi ngomong laki orang ya takut deh. Salah ngomong dan jadi. Silakan Kak Reva. Menurut aku itu adalah pilihan ya. Kita mau jadi pelakor atau enggak atau gimana gitu, itu pilihan masing-masing dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ya udah, bisa siap atau enggak gimana konsekuensi itu. Tapi berarti menurut Kak Reva pilihan lah ya pokoknya itu. Oke, Kak Megan sebagai pelakor di film ini bagaimana sudut pandangnya? Kurang lebih sama kayak Kak Reva, itu pastinya pilihan kan. Cuman memang itu tidak dibenarkan, sama sekali tidak dibenarkan. Cuman di sini makanya kita pengen menyampaikan pesan bahwa sebagai istri yang sah, kita punya pilihan. Benar. Kita bisa melewati ini sendiri, kita kuat gitu. Jadi jangan takut sama pelakor-pelakor di luar sana. Betul, karena kita independen woman. Hidup perempuan. Iya, perempuan itu kuat. Pilih Megan. Nomor. Terima kasih Kak Megan pertanyaannya. Berarti itu jenis pekerjaan yang menjanjikan ya? Iya, bisa jadi Pak Alex. Bapak Alex atur aja Pak. Oke. Mau protes? Silakan. Nih kan. Saya itu Boleh kesinian Bapak. Kesinian Pak. Dekat-dekat Alex. Boleh. Jadi saya itu paling nggak setuju dengan istilah pelakor karena menyalahkan perempuan atas semua kejadian itu menurut saya nggak fair. Kalau lakinya nggak mau ya nggak kejadian. Benar. Yang udah punya istri siapa gitu kan? Kenapa nyalain perempuan? Jadi kalau laki kegatelan jangan nyalain perempuan dong. Lakinya yang brengsek. Nah, gitu. Jadi
mohon mulai sekarang jangan menggunakan istilah-istilah yang menyebutkan perempuan. Betul nggak, Rex? Itu sebenarnya bukan cuma istilah, jadi itu pekerjaan. Jadi kalau misalnya nggak ada aplikasinya, nggak ada pendaftarannya, aman dong. Iya dong. Tapi tadi Roni bilang itu betul. Harus dua sisi, yang nggak bisa cuma satu sisi yang disalahkan. Jangan cuma perempuannya aja dong, orang cowoknya juga goda-goda ya kan? Oh, udah cukup ya. Kebawa emosi terus bawaannya. Oke, udah 3.000 orang nih yang bertanya. Aku mau yang perempuan dong, yang nanya dong. Cewek-cewek, mungkin kan di sini film tentang kuatnya seorang wanita, kuatnya seorang perempuan. Ini teman-teman media yang perempuan ada yang mau nanya nggak? Atau udah keburu mangkal dulu? Iya mas, boleh teman-teman perempuan media yang perempuan? Tuh aku bikin yang perempuan katanya. Yang perempuan. Iya, oke, siap. Perempuan ya, oke, silakan mas, boleh mic-nya. Maaf ya, aku nggak kelihatan nih dari sini nih. Hampurannya, Sadayana, sok mangga. Assalamualaikum semuanya. Saya Nur dari Media Istana. Siap, ampun dong, takut kan mas. Jangan bawa politik di sini, Mas. Maaf. Kita udah bayar pajak, Mas. Saya mau tanya sama Bang Gunawan ya. Dari sudut pandang mana ya bisa melakukan hal untuk yang pertama selingkuh dan yang kedua menceraikan ya, ke istri Sarah dari sudut pandang mana? Aduh maaf Mas. Kok jadi takut ya? Saya hanya disuruh menghidupkan naskah. Saya gugup. Mas, security. Istri saya di sana Mas. Tanggung jawab. Memang Dharma Wanita nggak boleh kasih gitu. Jadi ini mewakili Dharma Wanita kan. Waduh. Oke, Gimana ya? Aduh. Nonton aja kayaknya sih ya, kayaknya itu lebih seru. Tapi umumnya ini jangan salahin lagi juga. Saya juga nggak mau Pak Robert, harus lihat dari sisi yang lain dong Pak. Sebagai laki-laki, kita nggak pungkiri laki-laki punya hero kompleks. Jadi ingin membantu niatnya. Bisa begitu. Ya, Mbak protes, jawab sendiri Mbak. Kalau menurut saya ya, mungkin sebenarnya Gue lihat istri lo tuh lagi udah siap-siap tuh. sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab kalau kita sudah Kan udah nelpon kan, filmnya. habis call kan. Ditelepon kan? Jangan pulang ke rumah nanti. Ya, coy. Mungkin nanti itu bisa dilihat ya. Kenapa bisa menceraikan, kenapa bisa menikah lagi di filmnya Tuhan Benarkah Kau Mendengarku begitu. Makanya jangan lupa nonton di bioskop terdekat. Yang dari istana udah dijawab loh. Kalau nggak dijawab kan repot loh. Mohon bantuannya ya buat yang Sumatera Utara juga istana ya. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman media semuanya sudah memberikan pertanyaan kepada pemeran dari Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Sebelum aku closing acara pada sore hari ini, mungkin aku mau mempersilahkan Kak Reva nih. Kata-kata hari ini dong. Singkat saja. Dari Kak Reva sendiri closing statement-nya dong untuk film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Ya harapannya yang pasti semoga film ini bisa diterima dan banyak penonton-penonton kita yang nanti bisa mengambil hikmah dari film ini, dari karya yang kita buat, dan banyak yang terbantu juga gitu. Karena aku merasa di sini kayaknya banyak banget perempuan-perempuan yang ada di posisi Sarah gitu. Jadi kita ngasih konflik dan kita juga kasih solusinya di sini. Jadi mudah-mudahan solusinya bisa diterima dan film ini bisa diterima di hati masyarakat. Amin. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Kak Reva. Baik, sekali lagi saya berlanjut.